Wayang Jemblung. Selamat siang semua, selamat siang. Wah, kok lemes banget ya apa udah dipakan itu lagi. Wah, baru dapat snack, Pak. Wah, ST-nya datang, Mas. Nah, bawa sini. Ah, iya. Wah, Snacknya udah keluar. Apa, Mas? Snacknya udah keluar. Ah iya, snacknya udah keluar, berarti tadi udah masuk ya, Mas ya? Hah? Ah, biasanya itu kalau udah masuk terus keluar itu, Mas. ST-nya sini semua, dan. Jancok pengimpinnya jaluk punya ST barang. Jaluk dewe. Gitu, ya. Wah, ternyata siang hari ini, wah jangkrik gore nih. Jancok, wah celeng kabeh nyatan bocah-bocah. Iya, Ra. Kamu minta sama panitia kalau minta ST, gitu loh. Obo. Iya. Ini siang hari ini gimana? Dari rumah. Oh enggak, Mas, ini tadi panitia. Oh, panitia hari ini tuh. Siapa? Oh, emang bapak saya itu rada-rada, Mas. Rada-rada ya, gue tuku ST loro tok, rombongannya sandaya. Kayak wonge mlaku kae. Kowe panitia ngerti aturan ra kowe? Kentrane macak panitia jebol blong tenan. Iya. Udah, kamu itu nggak usah ngerembuk kemana-mana. Ini itu kita lagi keadaan susah. Kok kamu itu malah merembuk ST? Lah itu bagian dari kepentingan logistik kok. Soalnya kalau kita itu logistik dulu baru logika. Oh, jadi logistik dulu baru logika. Iya loh. Tapi gini lah, Balak. Iya, gimana? Tapi ngomong-ngomong kok dari tadi ini kita belum perkenalan ya. Kamu tuh siapa? Kamu ini siapa? Oh iya. Diperkenalkan, penonton. Ya, perkenalkan nama saya Cewok. Nama saya Cewok, tapi saya tidak suka cewek ya, karena
Loh, kamu itu cewek kok nggak suka cewek itu gimana? Loh, kalau cewek itu kan satu perbuatan yang tidak perlu saya ceritakan ke siapa-siapa. Ya toh? Tapi itu yang harus selalu wajib dilakukan setelah kamu itu ngising, ya. Iya, jadi nggak usah diceritakan kalau saya ini suka cewek kan gitu. Tapi yang mana cewek ini tadi, gitu, harus selalu menjaga kebersihan. Poinnya di situ. Iya, harus selalu menjaga kebersihan soalnya kebersihan itu sebagian dari iman. Imin. Imron ki dulure panitia ku. Lak balak. Oh iya. Iki yang di belakang teman saya namanya Balak Telu ini. Dia ini tukang main Pak Solipi. Polisi jangan dicekel ya karena ini dia suka main tapi bukan main kartu. Gitu. Tapi sukanya main pengguna sekitar. Ya, gini lah Balak. Ini kok di depan kita ada cewek. Wah, ini cantik sekali ini siapa ini? Kamu itu kalau ada cewek itu senengannya kok terus kayak gitu. Mbok kita itu agak prihatin sedikit tau Pak. Ngapain harus prihatin? Lah ini coba lihat. Kondisi Polon Jempale itu hari ini tuh lagi wah serba kebingungan ini kok. Kok bisa? Wah, ini coba dilihat. Ini ada gunung jeblok. Ini sedang ada bencana di Polon Jempale. Jadi nggak main-main. Polon Jempale hari ini itu sedang menghadapi wabah yang sangat mematikan. Itu konsep pariwisata, Mas. Konsep pariwisata gimana? Nah, itu ada gajah, ada ikan, ya toh, ada yang lagi berenang tuh. Ini kebanjiran loh Le. Ngawur loh masa. Oh ini ceritanya kebun binatangnya kebanjiran ini. Nah gitu. Nah, konsep lokal. Wah, yo pariwisata banjir. Apa tahu ini? Kapan meneh? Ini besok kita harus sampaikan. Bener. Kita harus usulkan kepada kementerian kita buat satu konsep wisata baru yaitu wisata banjir. Biar kamu Gimana? Wah, yo itu selalu. Jadi kepentingan yang sistematis. Nah, itu loh. Itu satu konsep yang baru. Udah, ini loh. Ini ada cewek cakep ini siapa ini? Tuti. Halo Mbak. Iya Mas. Kok kamu bentuknya nggak wujud gitu toh? Saya ini di mana Mas? Waduh. Bahasanya kamu cakep-cakep, kamu sebenarnya itu cemipok tapi kok bahasanya lucu ya. Aku ini dari mana? Loh, kok sampean malah tanya? Sampean itu siapa? Wah, ini aneh itu. Iya diperkenalkan Mas, nama saya Anjani. Wih, Anjani. Anjani siapa tuh? Anjani kamu dari mana? Saya dari Pertapan Agrastina. Pertapan ini apa toh? Itu sejenis Oyo apa sejenis apartemen apa? Pesantren. Lah. Aduh men Mas Pertapan kok kayak hambalang ini. Ini kejauhan ini. Oh, dari Pertapan Agrastina. Iya, saya dari Pertapan Agrastina. Tapi kok sampean ini aneh toh ini sebenarnya sampean itu mau nyari apa? Saya ini sedang mencari mainan saya. Mainan apa? Oh, saya dari tadi. Ini kita ini sedang susah loh. Kamu itu malah jangan ngada-ada. Wah, kamu itu mempersulit kondisi. Saya lagi mencari cupu manik astagina. Opo wis cupu manik itu? Cupu manik itu apa tuh Mbak? Cupu manik itu mainan saya Mas. apaan tuh? Kamu tahu cupu manik? Ya mbok modar, saya itu baru tahu cupu manik itu ya sekarang ini. Ini sama orang aneh ini. Ini wah jangan-jangan dia yang menyebabkan bencana di Polon Jempale ini. Wah, ya bisa jadi Ya, itu. Era. Oh, ya Mbak, jangan-jangan sampean nih. Sampean ini soalnya aneh.
bentuknya nggak karu-karuan. Manusia bukan, sampean ini hewan bukan. Sebenarnya apa tuh? Jangan-jangan siluman sampean itu. Tidak Isana. Oh jadi jadian? Saya ini manusia. Wah enggak ada manusia kok mainannya cupu mane. Enggak ada. Di Jakarta itu yang ada lo cupu, bukan cupu mane. Hah? Mejen ya mas, ini mas, bukan ejen ini. Wane kok. Jangan-jangan bener balak telu ini. Jangan-jangan sampean biang kerok di Polon Jempale ini. Sampean yang menyebabkan Polon Jempale menjadi bencana, ya kan? Terkena wabah-wabah penyakit ini. Wabah penyakit apa toh saya ini enggak tahu. Saya ini lagi nyari mainan saya. Enggak, pasti sampean yang menyebarkan wabah ini. Semenjak ada jambean, ini saya jadi tahu bahwa Polon Jempale itu terkena penyakit gara-gara sampean. Ya, bener gak nih? Ini jadi, ini jangan-jangan ini yang menyebabkan Polon Jempale. Iya nah. Apa? Nah, itu juga jadi bagian di tempat kita. Nanti kita bahas di tempat rapat itu. Gitu. Kamu ini yang menyebarkan penyakit, soalnya kamu tuh nggak jelas. Orang bukan, manusia bukan, tiba-tiba kok nyari cupu manik. Ini loh di mana? Ini nih di abad berapa? Kamu masih nyari cupu manik? Wah, jangan-jangan kamu penyebar wabah kamu. Ayo, kalau kayak gitu, konco. Ini orang ini penyakit di Polon Jempale sudah kita temukan. Bahwa yang namanya Anjani ini penyebar penyakit, penyebar wabah, cacar monyet yang terjadi di Polon Jempale. Kalau begitu, ayo kita hadapkan ke Ndoro tuh Pak Sikil. Ayo kita demo. Kala itu di ruang sidang Istana Kepresidenan Republik Polon Jempale, Prabu Tumpak Sikil atau Ndoro Tumpak Sikil yang kini dihadap para kabinet-kabinet di Republik Polon Jempale sedang mengadakan rapat paripurna. Parni yang sudah purna ya, itu paripurna. Tapi ini di Polon Jempale. Nah, itu di Polon Jempale. Siang itu giduh, riuh suasana di Istana Kepresidenan Republik Polon Jempale. Karena sudah menjadi konsepsi di mana Polon Jempale ini menganut konsep keterbalikan, di mana yang buruk menjadi baik, yang baik semakin baik kembali. Serba tidak karu-karuan. Sebuah konsep yang sangat lucu, konsep yang sangat menggelitik. Dan konsep yang sangat mengglobal. Karena Polon Jempale ini menjadi sorotan oleh negara-negara sekitarnya. Menjadi sorotan karena kelucuan dan keterbalikannya Polon Jempale. Seperti apa cerita dan kegaduhan di dalam Istana Kepresidenan. Kita masuk ke dalam Istana Kepresidenan.
Selamat siang saudara-saudara semua. Selamat siang, selamat siang. Oh, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Ndoro Tumpak Sikil. Karena saya kemana-mana harus membawa sikil, jadi saya harus selalu numpaki sikil. Gitu. Makanya nama saya Ndoro Tumpak Sikil. Diperkenalkan, saya ini adalah pemimpin seumur hidup dari Polon Jempalik. Pemimpin abadi tapi harus dipilih setiap 5 tahun sekali. Tapi abadi, kan gitu. Gitu ya saudara-saudara, ya, ya gitu. Sudah pada dapat makan? Sudah dapat makan? Baru snack. Wah, kamu gimana? Di Polon Jempalik itu makan siang itu udah gratis. Jadi kalian semua harus dapat makan ya, makan. Habis pentas ini kalian semua makan ya, makan gratis yang sudah disediakan oleh panitia. Gitu ya. Nah, itu bagus. Karena negara harus mendapat sokongan dari para masyarakat semua supaya tetap bisa makan gratis. Nah, itu di Madang, Ramadang. Nah, kompak kon Madang. Hanya ada satu kata. Madang, Ramadang, semaput. Itu adalah semboyan di negara Polon Jempalik, gitu ya saudara-saudara. Ya, pada siang hari ini saya mengumpulkan kalian para menteri-menteri dan para kabinet saya. Saya perlu membahas ini terkait kegaduhan yang terjadi di Polon Jempalik karena Polon Jempalik ini sedang bersedih dan sedang berduka. Di mana kita harus sejenak mengheningkan cipta, di mana Polon Jempalik hari ini sedang terkena wabah penyakit yang sangat tersistematis. Itu hari ini wabah cacar monyet. Itu wabah yang sangat mengerikan sekali teman-teman. Maka dari itu para teman-teman semua ya, barangkali ada usulan dan masukan untuk Polon Jempalik. Monggo, siapa yang mau usul boleh dipersilakan. Ruang dan waktu dan tempat saya persilakan. Ayo, siapa yang mau usul? Ada yang mau usul? Siapa yang mau usul? Ada yang mau usul? Nah, ini ciri khas Polon Jempalik. Giliran disuruh usul itu pada meneng, tapi giliran ada keputusan pada grundel. Nah, ini kita itu menganut sistem demokrasi loh. Ya. Polon Jempalik itu menganut sistem demokrasi. Kalian ini harus menganut itu. Jangan hanya sebatas demo yang dikerasi. Demokrasi itu ini bagian dari kebebasan bersuara gitu, tapi teratur gitu ya. Jadi hari ini saya kasih kesempatan, siapa yang mau bicara terlebih dahulu? Siapa? Instruksi Ndoro. Oh, instruksi. Siapa? Nama kamu siapa? Aku Cebong. Megang mic. Kamu Ini Mikael. sambil Halo, cek suara ditutup cek. ya, masuk. Halo. Instruksi Pak Ndoro. Nah, instruksi ya. Gimana? Bagaimana kalau kita harus bikin program di mana kesenian itu harus maju, Ndoro? Loh, kesenian harus maju itu seperti apa? Wong kesenian kita itu sudah sangat maju. Oh, itu belum. Lah ini sudah maju lah, wong saya dari situ ke sini itu kan udah maju. Itu mundur. Kan dari Kamu depan. itu usul itu yang bener kalau kamu itu. Nah ini dengarkan dulu. Gimana? Nah, Jangan gimana? Loh, lah itu bagian dari kesenian. kesenian cacar monyet. Iya. Loh, kamu itu gimana tuh? Cacar monyet itu penyakit. Ini urusannya sama kesenian itu gimana, Bong? Kamu itu, Bong? Gimana coba? Nah, gini, kan kalau orang-orang pakai apa namanya itu duit biasa kan udah umum. Iya. Bagaimana kalau kita itu impor penyakit gitu loh. Piye? Impor penyakit. Impor penyakit. Oh, jadi Kliniknya menurut nggak kamu kedengeran, itu kita harus impor penyakit. Iya, biar Tahu penyakit wae impor, tempat kita itu sudah penuh penyakit. Itu? Contohnya itu penyakit lali. Itu penyakit lupa itu sangat melekat di tempat kita. Tapi konsep lupa ini menjadi ciri khas negara Polon Jempalik. Hah? Serba lupa kalau itu bantuan malah dimakan lah. Itu lupa.
Itu tapi, itu satu konsep yang sangat membangun di Polon Jempalik. Itu bagian support system itu. Iya, harus itu. Nah, penting itu. Jadi penyakit lupa yang sangat sistematis itu sudah menjadi ciri khas di Polon Jempalik. Itu, tapi itu masukan yang sangat menarik itu Cebong. Saya terima ya. Nah, iya, baik. Ada lagi? Ada yang mau berpendapat? Monggo. Interupsi, siapa yang interupsi? Oh, interupsi. Iya, siapa? Nama kamu siapa? Cak model. Oh, Cak Modol. Ya, Cak Modol. Cak bendol. Cak Mendol. Ya, gimana Mondol? Turunkan harga bakwan. Loh. Maksudmu? Iya pak, bakwan sekarang 2000 pak. Loh. Tolong diturunkan harganya. Sekarang 2000 berapa bakwan? Dapat 1. Hah? Dapat 1. 2001? Iya. Wah, itu bakwan basi itu kamu goblok kamu, Dol. Iya pak. Sekarang itu 2024, Dol. Lah berarti bakwannya Lah iya. Itu bakwan basi itu, Dol. Sekarang 2001 ya pak. Sekarang itu 2024, kamu jangan sampai tak Ayo, balang cempolo dari sini loh kamu. Wah bakulnya rugi no pak 2024. Loh, sekarang itu tahun 2024, Dol. Lah iya pak. Lah iya. 2024 ya bakulnya rugi no pak. Nah, itu biar gak rugi. Itu bahaya loh itu. Itu persoalan suara itu bahaya itu. Sangat menjual. Gitu. Apalagi kalau suara sampai hilang. Wah, ini sangat menjual sekali. Wah, menarik itu. Menarik. Sangat menarik. Bisa jadi. Bisa bahaya ini. Cacar monyet ini bisa menghilangkan suara. Suaranya jadi suara monyet. itu bahaya itu. Itu benar. Iya benar. Itu bisa masuk usulan itu. Jadi fokus utama kita itu di penyakit cacar monyet, ya, gitu ya teman-teman. Ini siapa yang mau usul kembali? Masih ada yang mau usul? Siapa? Ada yang mau interupsi? Interupsi Pak, interupsi. Siapa? Pakai mic. Cek, halo. Iya, cek. Halo juga. Halo, hai. Ini cek ombak apa mau cek kehamilan apa cek kodam apa? Ombak. Cek suara Pak. Oh iya, cek suara. Iya, gimana? Yang kemarin di virus cacar monyet ini solusinya Ya, baik. Oh, saya sudah dapat tahu ya. Ya, saya sudah tahu arah pembicaraan Anda ya. Itu sangat membangun solusi sekali. Ya. Mbak Tias, ya? Iya. Gimana? Iya, saya sudah tahu arah pembicaraan Anda. Jadi, itu solusi yang sangat tepat untuk Polon Jempalik. Iya, gitu. Jadi, ini perlu dicatat oleh Mbak Wit dari Unima. Ya, ini perlu dicatat ini. Jadi sangat perlu. Persoalan cacar monyet yang disampaikan Mas Rian ini sebelum kita mengetahui apa jawabannya, tapi kita harus sudah tahu. Nah, itu perlu dicatat Unima. Kira-kira berapa tahun ke depan itu wayang itu akan seperti apa? Kita sudah harus tahu. Gitu jawabannya, gitu ya. Ini perlu jadi catatan penting ini. Termasuk teman-teman Projo ini yang hari ini mengadakan rekor muri, kita perlu apresiasi. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman Praja. Nah, gitu. Menggelar, ini enggak main-main. 15 hari 15 malam, Edian. Iya enggak? Itu 15 hari 15 malam itu waktu yang sangat panjang. interupsi Pak, interupsi Pak. Dari siapa? Interupsi. Iya. Interupsi pimpinan. Pak, Interupsi pimpinan. Pak. Iya. Saya dulu pimpinan. Jangan rebutan. Ayo, satu-satu. Interupsi pimpinan. Saya Pak, interupsi Pak. Iya. Ya, gimana? Saya dulu pimpinan. Saya dulu yang ngomong dari tadi. Antri. Iya, mau ngomong apa? Nah, itu dia jawabannya. Ya, itu tadi ternyata interupsi karena ada adzan. Ya. Enggak apa-apa. Tapi kok ini di depan sepertinya ada ribut-ribut, ini apa ini? Ini ada ribut-ribut. Kita lagi rapat loh gini. Ayo terus lagi rapat, ini ada apa? Doro. Ayo terus. Anjani dirara. Anjani diara. Anjani diara. Anjani diara. Jangan. Turunkan Robi. Turunkan dalangnya Pak. Turunkan dalangnya Pak. Turunkan Robi. Nek aku turun sing mayang sopo? Ganti Pak. Ganti sopo? Ganti aku aja Pak. Janganlah. Ini kesenian Mas. Oh iya Pak. Duduk karetan. Dadakan. Wah ini kamu ini tudingku di mana ini tadi? Iki tuding. Kamu itu jangan sembarangan. Turun virus
Walaupun ini awur-awuran, ini kontemporeran kayak gini. Ini bagian dari kesenian loh ini. Kamu harus sadar bahwa kita itu hari ini tuh bagian dari kesenian juga. Bukan kayak gini, ini bukan wayang. Nah gitu loh. Ini wayang ini. Ini juga wayang, ini juga kesenian. Kalau dalangnya turun lah nanti yang mayang siapa? Abaya ini. Lah, kamu mau mayang digantikan sama AI? Nah, kamu tahu AI enggak kamu? E dan I. Lah yo kuwi takon ora bayar takon kamu. Ya, itu. Udah cukup. Cukup. Ini ada tamu yang datang. Itu. Alhamdulillah ini karena hari ini saya sudah dapat es teh. Ya. Kowe tak woplok kowe kok iso tekan Z. Gak ada. Ini serius dulu ini. Ini sepertinya persoalan yang sangat gawat sekali ini. Cewek. Interupsi Ndoro. Ini ada kita sudah menemukan sumber penyakitnya Ndoro. Tepuk tangan untuk Pulung Jempalik. Dengan waktu yang singkat, dengan waktu 1 jam kita bisa menemukan penyakit yang terjadi di Pulau Jempalik. Ini satu rekor buat kamu cewek. Ini rekor muri, bukan hanya sekedar rekor muri wayang kulit 15 hari 15 malam, tapi juga rekor dalam lewat Ini rekor juga untuk menemukan penyakit dengan itu. Enggak apa-apa. Ini rasa. Ini yang mana hari ini kita itu sudah menemukan penyakitnya ya, Bo. Sudah, Ndoro. Ternyata penyakit itu ditularkan dari seorang yang enggak jelas, Ndoro. Kok bisa? Alah, kok bisa? Bimbang, kamu diam dulu ya, Bimbang. Ya enggak begitu, Tontoro. Kita itu kan harus penuh analisa. Kalau kita sudah menganalisa, berarti sudah diketemukan. Kalau mau diketemukan, kita harus banyak analisa. Supaya analisa ini berjalan dan nanti masalahnya akan diketemukan. Gitu. Ya kamu lebih baik kamu diam aja timbang bingkai ini nanti sampai ke ndasmu ya. Gitu. Kamu itu ngomong tanpa solusi kamu. Ya tempat kita itu kan memang solusinya dari hal yang enggak begitu jelas, Ndoro. Iya sebenarnya iya. Tapi ini ada soal yang lebih penting. Ini penyakit sudah ditemukan sama cewek. Kita perlu apresiasi kepada cewek yang mana dia harus mendapatkan piagam rekor muri dalam menemukan penyakit dalam waktu yang sangat singkat. Tepuk tangan untuk cewek. Kita perlu apresiasi cewek. Terima kasih Ndoro. Saya senang sekali. Ini penyakitnya sudah saya temukan Ndoro. Ya ini, ya teman-teman ya. Ini ternyata anak perempuan ini yang bawa penyakit Ndoro. Itu membawa penyakit. Itu membawa wabah di tempat kita Ndoro. Bikin lemot itu. Ternyata dia itu siapa? Ini namanya Anjani Ndoro. Namanya Anjani. Namanya Anjani. Iya. Jadi Anjani ini yang menyebabkan virus cacar monyet dan virus yang membuat kelucuan di tempat kita. Betul itu Ndoro. Tapi kayaknya kalau di tempat kita itu tidak perlu terserang virus itu udah lucu Ndoro. Jadi tidak usah tersebar virus, tidak usah terkontaminasi virus di tempat kita itu udah lucu. Sudah sangat lucu Ndoro. Tapi hari ini kita temukan penyakitnya Ndoro. Iya. Kalau begitu saya minta saran kepada teman-teman. Sebaiknya kita apakan Anjani ini? Musnahkan aja Ndoro. Diapakan? Musnahkan aja Ndoro. Itu. Diinterogasi. Gimana Mas? Ya. Itu udah jelas itu, hukum langsung. Lah. Itu gimana itu Mas? Ini sudah jelas ini dia penyebar penyakit. Kok masih mau kita interogasi itu gimana?
iya, benar teman-teman. Oh, sebenarnya iya. Penyebabnya itu apa? Saya mohon izin Doro. Ya. Gimana? Sedikit saya menceritakan saya bisa sampai di sini. Saya itu tadi sedang mencari mainan saya. Mainan apa? Mainan apa itu? Mainan saya cupu manik. Cupu manik itu mainan apa itu? Itu saya baru dengar itu sekarang. Itu mainan apa itu? Cupu manik itu mainan yang sangat kecil namun bisa menjadi sangat besar. Wow, kok kayak punya saya. Wow. Oh itu bom kayaknya. Itu punya saya itu kadang kecil kalau dilus-lus bisa membesar sendiri itu. Contohnya? Itu pikiran saya kalau sedang menggaruk-garuk itu terus dapat inspirasi. Gitu. Iya. Jadi cupu manik itu seperti itu. Iya, Ndoro. Tapi belum sampai saya mendapatkan cupu. Saya melihat sebuah telaga yang airnya sangat jernih. Lalu saya menceburkan diri untuk menyegarkan diri saya. Namun tiba-tiba saya terseret arus dan saya terpental sampai dimensi ini, Ndoro. Jadi kamu ini memasuki dimensi yang berbeda. Iya, Ndoro. Kalau ini saya nggak bisa memutus, Memutuskan. kan, Memutuskan. kan, memutuskan, memutuskan persoalan ini. Saya harus memanggil staf khusus saya. Ini harus memanggil staf khusus saya untuk menyelesaikan perkara ini. Juble, kamu maju ke depan, Juble. Selamat siang. Selamat siang semua, selamat siang. Ya. Yang sekarang sudah menjadi sore, ya. Perkenalkan, nama saya Juple, teman-teman. Saya ini menjadi staf ahli di negara Polon Jembalik. Ya, ini tadi saya hadir memenuhi panggilan dari Ndoro Tumpak Sikil. Ndoro, ada apa? Sampai saya harus dipanggil sampai ke sini itu ada apa, Ndoro?
Ya, Juble. Saya ini tidak bisa memutuskan. Ini para warga ini mendemo saya karena ternyata penyakit di Polon Jempalik sudah ditemukan. Oh, penyebab penyakit di Polon Jempalik itu sudah ditemukan. Oh, sudah Juble, sudah. Ya, itu kira-kira penyakitnya disebabkan oleh siapa, Ndoro? Oh, penyakit ini terindikasi itu disebabkan oleh Anjani. Oh iya itu. Anjani itu siapa? Virus itu, hati-hati itu, awas jangan lupa. Anjani itu saya Kisana. Oh, sampean ini namanya Anjani. Iya. Anjani. Ini namanya Anjani. Ya, Ndoro. Terus lanjut gimana? Ya. Anjani ini terindikasi bahwa dia sebagai penyebar virus dan penyebar wabah penyakit di Polon Jempalik. Karena coba kamu lihat, sandangannya Anjani itu tidak begitu jelas. Iya, pakainya nggak jelas itu. Oh, iya. Ini Mbak Anjani ini dari apa? Kok bentuknya sangat abstrak sekali? Ya, saya itu sebenarnya manusia sama seperti jenengan. Tapi setelah saya menembus ruang waktu yang berbeda, saya berubah menjadi wayang suket. Oh, iya. Ini wayang yang sangat agrari sekali ini. Ya, gitu loh. Oh, iya. Oh, gini Juble. Iya, gimana, Ndoro? Aneh kan? Ya enggak aneh sih, Ndoro, kalau buat saya. Aneh tapi nyala. Aneh tapi itu nyata. Nah, itu loh, bukan nyala, nyata. Oh, Mbak Anjani? Iya, Kisana. Sebenarnya sampean ini dari mana toh? Saya ini dari Pertapan Agrastina. Oh, dari Pertapan Agrastina. Oh, itu sudah tidak nyambung lagi. Tidak nyambung dengan Polon Jempalik hari ini. Karena Polon Jempalik itu tidak pernah ada pertapan hari ini. Nanti dulu Ndoro. Jangan gegabah. Oh, nggak bisa. Ini kita dituntut cepat oleh warga kita. Untuk segera mengeksekusi Anjani. Nanti dulu, Ndoro. Jenengan itu kan memanggil saya sampai sini itu kan untuk menyelesaikan masalah. Iya kan? Coba dipikir dengan kepala jernih dulu. Sebenarnya Mbak Anjani ini siapa, mau ngapain toh? Saya ini sedang mencari mainan saya. Mainan yang dilempar oleh bapak saya. Waktu itu saya sedang bermain cupu manik. Namun tiba-tiba datanglah adik saya, Guarsi dan Guarso, yang ingin mencoba merebut mainan saya. Dan coba saya adukan sama Romo saya. Romonya namanya Resi Gutomo. Waktu itu Romo sangat marah sekali. Romo duko yayah sinipi. Romo marah kepada saya karena tahu bahwa cupu manik itu mainan milik ibu saya. Lalu kala itu ibu saya dipanggil oleh Romo saya. Dan ibu saya dikutuk menjadi sebuah candi dan menjadi sebuah tugu. Romo saya sangat marah, Romo sangat murka, saya takut Kisana. Iya, sabar Mbak. Iya, lalu Romo mematak aji bandang angin. Ibu saya yang sudah menjadi tugu dilempar oleh Romo saya. Lalu anak-anak Romo seperti saya dan adik-adik saya disuruh mengejar, diperintah untuk mengejar cupu manik yang entah rimbanya. Sampai saya bertemu sebuah telaga. Saya mencoba menyeburkan diri ke dalam telaga, yang akhirnya saya menembus dimensi yang berbeda. Ternyata telaga ini tadi adalah telaga
jebakan di mana saya akhirnya bisa hadir di tengah-tengah sampean ini dan saya masih takut ke sana. Oh iya. Doro. Oh, gimana Juble? Jangan salah sangka dulu Doro. Mbak Anjani ini sudah menjadi korban di dalam keluarganya Doro. Oh, lalu hubungannya dengan wabah yang terjadi di Pulau Jepale? Nah, gini Doro. Memang kondisi alam saat ini kita tidak bisa menentukan. Perubahan itu begitu cepat Doro. Ya. Cuaca itu sudah tidak bisa ditentukan lagi. Ini kita memasuki era ekstrim ini Doro. Oh, jadi begitu ya. Jadi wabah ini bukan disebabkan oleh Anjani. Bukan Doro. Tapi coba dilihat Mbak Anjani. Mbak Anjani ini adalah sosok anak yang sampai hari ini masih ketakutan untuk menghadapi realitanya. Karena Mbak Anjani ini menjadi korban keganasan di dalam rumah tangga. Gitu loh Doro. Wah, saya menjadi prihatin loh. Gak perlu diprihatinin Doro. Tapi ini menjadi persoalan penting. Di mana rumah itu yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, menjadi tempat ternyaman untuk pulang, tapi ternyata rumah gagal untuk menjadi tempat ternyaman untuk pulang. Gitu loh Doro. Kasihan ini psikisnya Mbak Anjani. Dia harus melihat kedua orang tuanya ribut hanya karena persoalan sepele. Oh iya. Jadi Anjani ini dia terkena psikisnya ya. Begitu Doro. Coba dilihat. Ini harusnya menjadi peran penting. Ini harusnya menjadi bahan kajian jenengan Doro. Di mana Mbak Anjani ini sedang mengalami broken home. Dia harus melihat orang tuanya berantem. Dia harus melihat orang tuanya bercerai. Nah, itu. Dia harus melihat itu semua yang seharusnya itu tidak diketahui oleh Mbak Anjani ini. Mbak Anjani ini korban Doro. Dia sudah menjadi korban di dalam rumah. Dan ketika masuk di ruang sosial kok malah menjadi korban di ruang sosial. Kasihan Doro. Untungnya Mbak Anjani ini enggak morsal, tidak menjadi anak pung. Anak pang, anak pung. Oh, kalau pang itu punya pohon Doro. Itu pangwit, pang. Nah, ini Mbak Anjani tujuannya. Loh, bener, itu aku sepakat. Saya sepakat. Mau dilanjutin enggak? Iya, ya lanjut. Nah, perlawanan akan hal-hal yang memang tidak sesuai. contohnya Akan mereka menganut anti kemapanan itu, kadang kemapanan itu ternyata hanya untuk orang-orang tertentu. ya. Lanjut. Nah, Makanya kalau ada anak yang mengaku anak PAN tetapi masih rasis, ya. nah itu bukan PAN. Berarti itu Itu pang-pangan. itu betul. Karena pang yang sebenarnya itu adalah sebuah gerakan yang sudah menjadi nilai tawar di mata sosial masyarakat kita. Yang seharusnya dia menjadi garda terdepan untuk perubahan. Ya, sama seperti halnya wayang. Wayang Jemblung ini hadir untuk satu perubahan di zaman ini. Supaya apa? Supaya wayang yang ada di belakang kita, yang kita anggap adiluhung ini tetap terjaga kelestariannya. Tanpa harus Juple ini merusak yang ada di belakang saya. Karena ini karya mbah-mbah saya. Saya harus angkat tangan, saya harus angkat topi untuk leluhur saya. Gitu. Tapi betul nih, Ya, gitu loh. jangan sampai kasus Anjani itu juga terulang. Sebabnya, Anjani ini anak loh. iya betul. Bukan karena anak terus tidak didengarkan. Lah iya. Nah, makanya ini wayang kontemporer kita ini kan sebagai wayang anak dan wayang putu kan seperti itu. Perihalnya seperti itu kan. Nah, waktunya di hari ini
anak-anak muda dan kebetulan teman-teman Jemblong ini mayoritas dalang. Ya, waktunya teman-teman untuk berani up, berani show up. Kita tampil di depan. Gitu loh. Bukan berarti kita tidak menghargai leluhur kita. Karena terciptanya wayang yang ada di belakang itu juga didasari dengan kesadaran ruang masa itu. Dan wayang yang di belakang kita itu adalah wayang kontemporer di masanya. Ya kan? Yang hari ini kita sepakati menjadi tradisi, itu pernah menjadi kontemporer di masanya. Ini yang harus digarisbawahi. Gitu loh Ndoro. Gitu. Bukan berarti saya hari ini itu wayang asal-asalan, wayang remuk-remukan. Saya membawa spirit dari ruang-ruang agraris karena bangsa kita itu terdiri dari yang memiliki pondasi. Iki omonganku tekanin itu. Iki iya kemudian tapi benar. Ini kita ini terlahir dari ruang agraris dan maritim. Itu kenapa media yang ada di belakang kita, eyang kita dahulu menggunakan kulit, ya kan? Karena zaman dulu ruang kita agraris, itu toh. Di mana para leluhur kita masih banyak yang memiliki hewan ternak seperti kerbau dan sebagainya. Itu menjadikan kulit-kulit ini, ya toh, barang-barang yang tidak terpakai ini terrecycle untuk menjadi nilai tawar yang baru di masa itu. Ya toh. Kenapa saya hari ini tidak menggunakan wayang kulit untuk wayang Jemblong, namun saya tetap menggunakan kulit walaupun kulit industri. Karena ruang saya di hari ini itu sudah menjadi ruang industri, Ndoro. Juple, jangan terlalu jauh, nanti dulu Ndoro. Ini mumpung ada kesempatan ngomong. Ya kan? Ruang saya sudah menjadi ruang industri, Ndoro. Ini menjadi perlu menjadi kajian khusus. Ya toh? Di mana kulit di hari ini daripada saya harus impor, Ndoro. Saya tidak mau terus latah kok saya mau melestarikan tapi kulit saja saya harus impor. Debok wae aku kudu tuku. Gitu Ndoro. Itu diawali dari ruang kesadaran, Ndoro. Oh iya Juble. Kamu ini kok malah kamu menghakimi saya. Saya itu nggak menghakimi, Ndoro. Tapi saya mau mengajak, ayo kita sadar bareng-bareng. Sadar akan ruang-ruang kita yang hari ini sudah bergeser. Khususnya untuk teman-teman anak muda ini. Jangan jadikan Anjani ini, jangan jadikan anak-anak kita ini menjadi tua sebelum waktunya. Gitu loh Ndoro. Lah iya, ini Ndoro ini juga perlu sadar. Ndoro sebagai orang tua itu juga harus sadar. Ndoro sudah waktunya memberikan tongkat estafet kepada anak-anak jenengan. Untuk melanjutkan zaman ke depan. Jangan dianggap Anjani ini anak muda isomu ngertimu ki apa to Cek Canom. Kowe cek cabayi, urung wayahe. Enggak seperti itu Ndoro. Lawang jenengan hari ini pakai gadget itu lo nanyanya sama anak jenengan. Ternyata Anjani kan tidak cacar monyet kan. Lah. Sebenarnya Anjani tidak cacar monyet, tapi Anjani ini sebuah korban. Anak korban yang kali ini sulit diterima di ruang sosial. Tapi nggak apa-apa Ndoro. Ternyata hari ini di wayang rekor muri ini yang diselenggarakan oleh Praja, Juple diberi kesempatan untuk membangun ruang kesadaran teman-teman pemuda untuk wayahe tangi, wayahe ketok, wayahe tampil sing nom. Ngono. Akeh semono akeh dalang ning Jakarta diapake canom-nom iki ya. Ini kula nitip kepada Bu Wit, kepada Mbak Wit, kepada teman-teman Praja. Tolong untuk teman-teman yang muda ini juga dirangkul, yo dijembatani, yo dikei ruang. Sok ben mayang neh dhewe ning kene gentenan. Gitu. Lah, iya, ya bener supaya enggak seperti Anjani gitu ya. Doro, itu tolong didengarkan Doro. Iya. Jadi jangan seperti Anjani ya. Iya Doro. Nanti ini anak-anak muda ini nanti jadi tua sebelum waktunya semua Doro. Gitu. Biarkan nanti teman-teman ini akan tua menyesuaikan menyesuaikan derap umurnya Doro. Oh iya. Berarti Anjani ini bukan pengidap cacar monyet, bukan Doro. Kalau gitu karena masih banyak yang mau tampil Doro, mungkin ini kesimpulan kita. Bahwa hari ini kita harus membangun ruang kesadaran supaya wayang tetap bisa dinikmati nanti 100 tahun yang akan datang. Tetap bisa lestari namun dengan perspektif yang baru
seperti anak-anak muda yang akan datang. Karena tongkat estafet ini harus segera diberikan supaya anak-anak muda pun memahami akar budayanya. Tidak semata-mata kita mengejudge anak-anak muda meninggalkan wayang. Cuman wayang yang perlu dipikirkan lagi supaya mendekatkan anak muda gitu Gendoro. Iya, kalau gitu ini bukan cacar monyet, bukan. Untuk teman-teman dipersiapkan karena kita akan memeriahkan wayangan rekor muri ini. Wayangan ini akan kita tutup dengan membangun ruang kesadaran. Oke, poin hari ini kita harus membangun ruang kesadaran. Jangan sampai tua sebelum waktunya. Jangan seperti Anjani yang dianggap seperti Anjani ini sebagai penyebar wabah cacar monyet. Namun Anjani ini adalah korban. Ini yang perlu kita kaji, ini yang perlu kita evakuasi. Jangan sampai anak-anak di Polon Jempale itu menjadi seperti Anjani, tua sebelum waktunya, dianggap sebagai penyebar kebodohan, dianggap sebagai orang yang tidak pernah tahu pakem, tidak tahu asal usulnya. Gitu ya Doro? Oh iya. Kalau gitu ini kesimpulannya. Kesimpulannya kita senang-senang hari ini, Do. Siji loro telu siji loro telu senengane nyandak Oke, matur nuwun, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di acara Praja dalam rangka wayangan 15 hari 15 malam. Terima kasih untuk Praja yang sudah menjembatani Jemblung untuk tampil di hari ini. Semoga cerita yang simpel ini, cerita yang ngawur ini bisa menginspirasi teman-teman semua, khususnya yang anak-anak muda. Ya, hari ini kita membangun ruang sadaran bareng-bareng supaya wayang ini bisa dinikmati oleh semua kalangan di masa yang akan datang. Gitu deh, sampai kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman. Monggo bisa berdiri bersama, bisa maju ke depan bersama. Kita bersama bareng-bareng. Monggo kita meramaikan bareng-bareng. Monggo untuk teman-teman bisa bergabung dengan kita. Terima kasih. Monggo rekan-rekan semua, rekan-rekan dari Pak Robi, monggo silakan untuk naik ke atas.